Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah banjiha, rumah semi-basement yang didiami oleh Kim Gi-taek sebagai kepala keluarga, bareng istrinya Bak Jung-suk, serta kedua anak mereka Kim Gi-woo dan Kim Gi-jong. Perumahan kumuh di tengah kota Seoul yang padat itu sebenarnya nggak begitu layak huni, tapi mereka ya nggak punya pilihan lain karena hanya itu hunian termurah yang bisa mereka tempati. Keluarga Kim nyatanya memiliki penghasilan yang jauh di bawah standar. Untuk ngehemat biaya hidup, mereka sering bergantung pada tetangganya layaknya parasit. Untuk internetan saja, satu keluarga itu diam-diam manfaatin wifi tetangganya. Kim beserta istri dan anak-anaknya yang sudah lulus sekolah namun belum mempunyai pekerjaan tetap, terpaksa bekerja serabutan. Apa saja mereka kerjakan asal bisa menghasilkan uang, termasuk melipat kotak pizza. Suatu hari, putra Kim yang bernama Gi-woo kedatangan teman dekatnya yaitu Min Hyuk. Pria muda yang telah menjadi mahasiswa itu menghadiahi sebuah batu unik bersejarah titipan kakeknya untuk keluarga Kim yang dipercaya bisa membawa kekayaan dan keberuntungan. Mereka pun menerimanya. Min Hyuk hari itu juga nawarin Gi-woo buat gantiin dia sebagai tutor bahasa Inggris untuk Dahye, putri dari keluarga Bak yang kaya raya. Min Hyuk bakal ngelanjutin studinya ke luar negeri dan lebih percaya untuk nitip Dahye yang dia suka pada Gi-woo. Gi-woo awalnya ragu karena dia bukanlah mahasiswa, tapi kemudian Min Hyuk ngeyakinin ngajarin dasar-dasar bahasa Inggris nggak susah kok. Dan tentang bukti bahwa lu adalah mahasiswa, adik lu kan jago dalam hal seni dan Photoshop. Kemudian Gi-woo meminta adik perempuannya Gi-jong untuk ngedesain tanda mahasiswa palsu sehingga Gi-woo bisa ngaku sebagai salah satu mahasiswa di Yonsei University. Keesokan harinya, Gi-woo pun pergi ke rumah keluarga Bak. 누구세요? Seorang asisten rumah tangga yang bernama Moon Kwang menyambutnya di sana. Saat sesi interview, tentu Gi-woo nggak ngasih tahu nama aslinya. Sebaliknya, menyamar sebagai seorang mahasiswa bernama Kevin. Yeon-gyo, istrinya Bak, bilang kalau dia nggak terlalu peduli dengan dokumen yang dibawa anak Kevin, karena Kevin adalah orang yang direkomendasikan Min Hyuk. Dan asalkan mampu sebagus Min Hyuk dalam mengajar, tentu dia bisa diterima sebagai guru les private-nya Dahye. Dan rupanya, Nyonya Bak tertarik dengan cara mengajarnya Gi-woo. Bayaran pertama yang diterima Gi-woo pun cukup tinggi. Yeon-gyo juga cerita bahwa nggak ada guru seni yang bertahan sampai sebulan untuk mengajarkan Dasong, putra bungsunya yang terlihat cukup hyperaktif tapi juga berbakat dalam seni. Nah, kesempatan ini dimanfaatin Gi-woo untuk ngerekomendasiin Gi-jong, adiknya yang dia ganti namanya menjadi Jessica, seorang guru seni terapan lulusan Illinois State University yang merupakan teman baik dari sepupunya. Dan tanpa merasa curiga karena mendengar seorang sarjana lulusan Amerika, Nyonya Bak percaya saja dengan Jessica yang direkomendasikan Gi-woo. Lalu keesokan harinya, Gi-jong benar-benar datang bersama Gi-woo. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 선배는 김치모 그는 이사촌. Tentu dengan Gi-jong memperkenalkan dirinya sebagai Jessica, lulusan seni terapan dan psikologi seni. Awalnya Nyonya Bak pengen ngamatin cara ngajarnya tuh gimana, tapi Gi-jong memintanya keluar karena itu akan menjadi sesi pribadinya bersama Dasong. Memang awalnya sang Nyonya ngerasa was-was ninggalin Dasong sendirian bareng orang asing, tapi kemudian Gi-jong keluar dengan membawa hasil gambar Dasong malam itu. Dasong pun terlihat cukup sopan di depannya, nggak hyperaktif seperti biasanya. Gi-jong yang sebenarnya sama sekali nggak punya riwayat pendidikan psikologi seni ataupun seni terapan, hanya mencoba berakting seolah dia sudah expert tentang terapi seni, sambil ngejelasin makna dari gambar yang dibuat Dasong. Anehnya, setelah mendengar kalau Gi-jong tahu tentang pengalaman traumatis yang dialami Dasong beberapa tahun sebelumnya, Nyonya Bak langsung percaya dengan semua penjelasan Gi-jong, terutama mengenai kondisi mental Dasong yang dia diagnosis mengalami skizofrenia. Dengan ini, Nyonya Bak resmi menerima Gi-jong sebagai guru seni baru bagi putra bungsunya Dasong. Meski saat itu Gi-jong menawarkan biaya yang sangat mahal hanya untuk sesi selama 2 jam dengan 4 kali pertemuan setiap pekannya. Keluarga Kim nampaknya membuat rencana untuk memasukkan semua anggota keluarga mereka ke dalam rumah keluarga Tuan Bak sebagai pekerja. Jadi, setelah Gi-jong direkomendasikan Gi-woo, kini tugas Gi-jong lah mencari ide agar ayah mereka juga bisa bekerja di sana. Gi-jong yang malam itu diantar oleh supir pribadi Bak ngebuat jebakan.
dengan ninggalin celana dalamnya di jok belakang mobil. Jebakan ini terbukti sukses untuk menyingkirkan sopir keluarga Bak, sebab keesokan harinya Bak mengira kalau supirnya itu bercinta di kursinya, yang bisa saja membahayakan reputasinya. Dia pun nyuruh istrinya buat mencat supir Yun tanpa mengatakan apa kesalahan si supir, lalu ngasih uang pesangon yang lumayan besar agar supir Yun gak protes di media sosial. Nah, Gijong yang diam-diam nguping pembicaraan mereka segera ngerekomendasiin ayahnya untuk menjadi sopir pengganti. Kali ini ayahnya diperkenalkan sebagai sopir yang pernah bekerja untuk pamannya yang telah pindah ke Chicago. Lagi-lagi, Nyonya polos ini percaya saja dan nerima tawaran itu. Sang Nyonya meminta Gijong untuk memberitahu informasi lowongan kerja kepada pria yang dimaksud. Lalu esoknya, Kim Gi-taek yang memang pada dasarnya bisa mengemudi karena dulu pernah bekerja sebagai supir dan juga juru parkir valet restoran, bersama Gi-woo mengunjungi sebuah showroom mobil untuk mempelajari fitur-fitur terupdate yang disediakan BMW keluaran terbaru. Kemudian Kim menemui Bak di kantornya untuk ngelamar pekerjaan. Saat sesi test drive, Tuan Bak merhatiin kopi di dalam gelas yang gak terhenyak di belokan tajam. Dan dia pun cukup puas dengan kemampuan Kim sebagai sopir. Juga sebagai seseorang yang akan menemaninya setiap hari ke depannya, sopir Kim terlihat sebagai bapak-bapak yang sopan. Setelah Kim dan kedua anaknya diterima bekerja di sana, kini mereka kembali mencari ide agar Chung Suk sang ibu juga bisa bekerja di sana. Tapi mereka harus menyingkirkan Moon Gwang terlebih dahulu, asisten rumah tangga yang sudah sangat lama bekerja di sana. Gi-woo dan Gi-jong pun akhirnya mendapatkan celah setelah tahu kalau Moon Gwang itu alergi akut terhadap kulit buah persik. Mereka diam-diam naburin kulit itu ke badan Moon Gwang tanpa disadari olehnya. Dan ini membuatnya harus ke rumah sakit guna memeriksakan kondisinya. Nah, saat Moon Gwang berada di rumah sakit inilah Kim ngambil foto Moon Gwang lalu menyiapkan skenario yang tepat untuk membuat cerita palsu dan ngeyakini Nyonya Bak bahwa Moon Gwang adalah penderita TBC dan akan sangat membahayakan anak-anak untuk berada di dekatnya. Apalagi sesaat sebelum mereka tiba di rumah setelah berbelanja bulanan, Gi-jong menaburkan debu kulit buah persik di pundak Moon Gwang yang akhirnya membuat Moon Gwang terbatuk-batuk dan sesak nafas tepat di depan Nyonya Bak. Skenario dilanjutkan oleh Kim dengan menyiramkan saus ke tisu yang dibuang Moon Gwang. Hal ini semakin membuat Nyonya Bak percaya dengan apa yang dikatakan Kim. Akhirnya Nyonya Bak memutuskan untuk memecat Moon Gwang demi melindungi anak-anaknya dari penyakit. Moon Gwang pun akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut setelah puluhan tahun bekerja di sana. Nggak lama kemudian, terlihat asisten rumah tangga baru yang tak lain adalah Chung Suk, istri Kim sekaligus ibu dari Gi-woo dan Gi-jong. Nggak ada yang naruh curiga dengan satu keluarga manipulatif yang memalsukan identitas ini. Kecuali mungkin Da-song yang menyadari kalau aroma tubuh keluarga Kim itu sama semua. Tapi saat itu Bak dan istrinya mengira kalau Da-song hanya mengada-ngada dengan ucapannya. Walaupun Kim dan istrinya agak terlihat panik ketika mendengar ucapan Da-song. Keluarga Kim bukannya nggak berusaha untuk mencegah kesamaan bau di tubuh mereka. Tapi meskipun sudah memakai sabun mandi dengan aroma yang berbeda, nyuci baju mereka hingga berkali-kali, tapi aroma rumah semi basement yang khas sepertinya tetap menempel. Sehingga Da-song masih bisa mendeteksi kesamaannya. Beberapa hari kemudian, keluarga Bak pergi berkemah untuk merayakan ulang tahun Da-song. Setelah keluarga Bak pergi, rumah mereka yang mewah dikuasai keluarga Kim. Mereka pun menikmati berbagai fasilitas kemewahan yang ada di dalamnya layaknya rumah mereka sendiri. Gi-woo juga cerita kalau hubungannya dengan Dahye telah berkembang ke arah yang romantis dan mereka kemungkinan akan resmi berpacaran setelah Dahye masuk kuliah. Keluarga Kim berangan-angan akan menikahkan Gi-woo dengan Dahye, sebuah angan-angan yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Di malam itu, sepertinya akan ada hujan badai yang terlihat jelas dari ruang tamu mereka bersantai. Namun keluarga Kim masih larut dalam VVIP moment hingga tiba-tiba bel rumah berbunyi. Moon Gwang, asisten rumah tangga yang sebelumnya, datang di tengah guyuran hujan. Dia bilang pengen ngambil suatu barang yang masih tertinggal saat dia ninggalin rumah tersebut. Chung Suk pun membiarkannya masuk. Dari arah pintu, Moon Gwang bergegas menuju ke basement rumah itu yang kemudian diikuti oleh Chung Suk. Terlihat Moon Gwang kesusahan menggeser sebuah lemari di bawah sana, yang ternyata dari balik lemari tersebut terdapat sebuah pintu rahasia yang menuju ke bunker rumah mewah itu. Sebuah bunker yang dulunya sengaja didesain oleh Nam Gung, arsitek yang sekaligus pemilik rumah itu sebelumnya, sebagai antisipasi seandainya Korea Utara menyerang. Di bunker tersebut ternyata Moon Gwang meninggalkan suaminya sendiri, Geun-se, yang telah bersembunyi di sana selama 4 tahun lebih, kabur dari para rentenir yang mengejarnya. Melihat hal ini, awalnya Chung Suk ingin melaporkan mereka ke polisi, tapi Moon Gwang segera menawarkan uang tutup mulut dan tawaran kerjasama untuk membantu Geun-se bertahan di bunker ini, karena para rentenir masih belum menyerah mengejarnya. Chung Suk nolak tawaran itu dan tetap ingin ngelaporin parasit ini ke polisi,
Tapi sial bagi keluarga Kim, karena tiba-tiba saja Kim terpeleset dari tangga dan membuat dia serta anak-anaknya ketahuan oleh Moon Gwang telah melakukan penipuan terhadap keluarga Park. Moon Gwang sempat ngerekam mereka dan ngejadiin rekaman itu sebagai ancaman bagi keluarga Kim. Keadaan pun segera berbalik. Kini Moon Gwang dan suaminya lah yang menikmati fasilitas kemewahan di rumah itu. Ketika keduanya lengah, barulah keluarga Kim berusaha merebut HP yang ada di tangan Moon Gwang. Mereka berenam terus bergelut hingga tiba-tiba terdengar bunyi telepon yang berdering. Ternyata itu adalah Nyonya Park yang ngasih tahu kalau camping untuk merayakan ulang tahun Dasong terpaksa dibatalkan karena luapan sungai telah merendam area perkemahan mereka. Nyonya Park minta disiapin makanan dan dalam 8 menit mereka akan sampai di rumah. Tentu di situasi itu keluarga Kim terlihat begitu panik. Mereka berusaha membereskan semua kekacauan yang terjadi lalu nyekap Moon Gwang dan Geun-se di bunker. Mereka berhasil melakukannya tepat saat keluarga Park tiba kembali di rumah. Keluarga Kim selain Chung-suk bergegas bersembunyi. Gi-woo berada di kamarnya Jae, Gi-jong terpojok di bawah meja di ruang keluarga, sedangkan Kim di bunker masih menangani Moon Gwang dan Geun-se. Di dapur, Chung-suk bersikap seakan-akan gak ada yang terjadi di rumah selama keluarga Park pergi. Dengan perasaan was-was, Chung-suk nyimak cerita Nyonya Park tentang Dasong yang memiliki pengalaman traumatis saat ulang tahun Dasong 2 tahun sebelumnya. Malam itu, Dasong melihat hantu di tangga turun ke basement yang sebenarnya adalah Geun-se yang merayap ke atas pengen nyuri makanan di kulkas. Kejadian itu membuat Dasong kejang-kejang dan hampir mengalami kerusakan otak jika tidak segera dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Sementara di bunker, Kim masih mencoba mengikat Geun-se dan Moon Gwang agar tidak naik keluar dari basement. Ketika Gi-woo dan Kim akhirnya bisa keluar dari tempat mereka, keduanya awalnya ingin segera pulang. Tapi karena Dasong tiba-tiba muncul untuk mendirikan kemah di halaman depan rumah, keduanya akhirnya terjebak bersama Gi-jong di bawah meja. Ketiganya nggak bisa keluar dari sana karena Park dan istrinya memutuskan tidur di sofa agar bisa mengawasi Dasong. Dari bawah meja, keluarga Kim bisa mendengarkan percakapan pasangan suami istri itu yang membicarakan bau Kim yang khas bawah tanah. Ketika keduanya tertidur, Kim dan anak-anaknya keluar dari rumah mewah itu pulang menuju banjiha mereka. Keluarga Kim menerobos hujan badai dan masih memikirkan bagaimana caranya menyingkirkan Moon Gwang dan Geun-se dari bunker. Masalah belum selesai ketika mereka akhirnya bisa sampai ke rumah dan mendapati rumah mereka telah dibanjiri air selokan. Mereka pun terpaksa meninggalkan rumah setelah mengamankan beberapa barang yang masih bisa diselamatkan. Sementara itu, di rumah keluarga Park, si bungsu Dasong yang belum tertidur menangkap kode Morse yang dibuat Geun-se dari bunker dengan menggunakan lampu yang saklarnya terhubung ke bunker. Keluarga Kim akhirnya mengungsi di gimnasium bersama para pengungsi lainnya. Gi-woo malam itu merasa sangat bersalah karena telah menempatkan keluarganya dalam masalah. Dia pun minta maaf pada ayahnya dan bilang kalau hal ini mungkin gak akan terjadi jika Gi-woo gak nyaranin mereka untuk bekerja di tempat yang sama. Kim hanya bisa menguatkan dan mensupport apa yang dilakukan putranya itu. Sekaligus bertanya, kenapa Gi-woo meluk erat batu pemberian Min Hyuk? Gi-woo matanya menerawang jauh dan bilang kalau batu itu telah melekat dengan dirinya dan gak bisa terpisahkan. Kim gak terlalu paham dengan ocehan putranya. Lalu keesokan harinya, Nyonya Park mengadakan pesta ulang tahun untuk Dasong di rumah. Dia pun ngundang teman-temannya untuk hadir, termasuk Gi-woo dan Gi-jong. Sedangkan Kim dan Chung-suk diminta untuk membantu persiapan pesta. Pesta di minggu siang itu tampak berjalan lancar, walaupun ada perasaan was-was yang dirasakan keluarga Kim, khawatir kalau Moon Gwang dan Geun-se mengacau. Entah rencana apa yang ingin dilakukan Gi-woo yang datang ke pesta dengan membawa batu pemberian Min Hyuk di tangannya. Ketika ayah, ibu, dan adiknya ingin bekerja sama dengan Moon Gwang untuk nutupin semua kebusukan mereka, Gi-woo justru berencana menghabisi keduanya sebagai bentuk tanggung jawabnya. Di bunker, Gi-woo menemukan Moon Gwang yang ternyata telah mati karena geger otak. Kilas balik kejadian semalam saat Moon Gwang ingin melaporkan keluarga Kim kepada Nyonya Park, dia ditendang oleh Chung-suk hingga terjatuh dan kepalanya membentur tembok. Ketika Gi-woo sedang lengah, Geun-se menghajarnya dengan batu yang Gi-woo bawa sendiri.
Darah bercucuran dari kepala Gi-woo yang kemudian tak lagi sadarkan diri di basement. Nggak berhenti sampai di sana, Geun-se benar-benar menggila dan ingin balas dendam kepada semua keluarga Kim. Dengan pisau dapur di tangannya, Geun-se menerobos ke tengah pesta dan menusuk Gi-jong tepat di dadanya. Da-song pingsan lagi melihat penusukan guru seninya itu tepat di hadapannya. Chung-suk yang melihat hal itu langsung menyerang balik Geun-se. Pergulatan terjadi di antara keduanya sampai Chung-suk berhasil menusuk Geun-se menggunakan tusukan barbeque. Sementara Bak meneriaki Gim meminta kunci mobil untuk melarikan Da-song ke rumah sakit. Namun sial, kunci mobil yang dilempar Gim tertindih badan Geun-se yang ambruk ke tanah. Gim yang melihat reaksi Bak terhadap bau Geun-se yang selama ini mendekam di bunker merasa marah dan terhina. Rasa sakit hati yang selama ini dia pendam membuatnya memutuskan untuk membunuh Bak menggunakan pisau yang dibawa Geun-se. Gim segera melarikan diri setelah kejadian itu, meninggalkan keluarga Kim lainnya di sana. Pesta di Minggu siang di halaman perumahan elit itu berubah menjadi tragedi yang mencekam. 1 bulan kemudian, Gi-woo siuman dari koma setelah operasi otak yang dijalaninya. Dia dan ibunya akhirnya diseret ke pengadilan atas dakwaan penipuan dan pemalsuan identitas yang mereka lakukan. Tapi keduanya hanya menjalani masa percobaan. Gi-jong meninggal setelah tragedi penusukan karena kehilangan banyak darah dan terlambat diselamatkan. Sementara itu, Gim masih menghilang semenjak kejadian dan gak ada yang tahu keberadaannya. Bahkan Gi-woo dan Chung-suk sebagai anggota keluarganya sekalipun juga gak tahu di mana keberadaan Gim. Berita kematian Bak menyebar di media sosial dan masih menjadi misteri. Polisi masih terus melakukan investigasi untuk mencari keberadaan Gim yang hilang secara misterius. Gi-woo yang sekarang harus bekerja sendiri untuk menghidupi ibunya mulai bekerja serabutan lagi, tentu dengan intel yang senantiasa mengikutinya. Setelah media berhenti memberitakan dan polisi berhenti membuntutinya, Gi-woo sering memata-matai rumah Bak yang sekarang ditempati oleh keluarga Jerman yang tidak tahu menau tentang sejarah rumah itu. Ketika sedang memantau halaman rumah, Gi-woo menangkap pesan kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip. Gim ternyata ada di dalam bunker dan selama ini bersembunyi di sana. Gak ada yang curiga bahwa Gim sembunyi di bunker itu, mengingat saat rumah tersebut berpindah tangan dari pemilik sebelumnya kepada Tuan Bak, keluarga Bak tidak diinformasikan tentang keberadaan bunker itu. Setiap malam, Gim mengirim pesan dengan kode Morse berharap suatu saat Gi-woo melihatnya, dan memang itulah yang terjadi. Dalam pesannya, Gim juga bilang kalau Moon-gwang telah dikuburkan dengan layak di taman. Gi-woo yang membaca pesan dari ayahnya sangat bahagia. Dia pun kembali ke rumah menulis surat dan bersumpah bahwa dia akan berkuliah, bekerja, dan akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin agar bisa membeli rumah mewah bekas kediaman Bak tersebut untuk kembali bersatu dengan ayahnya. Tapi tentu itu masih dalam bayangannya. Dan film pun selesai. Parasite adalah judul yang sangat tepat yang dipilih oleh sang sutradara. Bong Joon-ho mengatakan, karena cerita ini mengenai keluarga miskin yang menyusup dan merayap ke dalam rumah orang kaya, tampaknya sangat jelas bahwa parasit mengacu kepada keluarga miskin itu. Namun jika Anda melihatnya dari sisi sebaliknya, Anda dapat mengatakan bahwa keluarga kaya juga parasit dalam hal pekerjaan. Mereka bergantung pada keluarga miskin karena tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sebenarnya sederhana, sehingga keluarga kaya tersebut juga adalah parasit. Apakah Gi-woo berhasil membeli rumah mewah itu? Choi Woo-sik mengatakan bahwa tokoh yang diperankannya itu akan menghabiskan berpuluh-puluh tahun lamanya untuk benar-benar berhasil menabung uang dan membeli rumah mewah itu. Bong Joon-ho juga menganggap film ini sebagai cerminan kapitalisme zaman modern untuk menggambarkan kesulitan hidup di Korea Selatan, juga menyinggung kebiasaan menggunakan orang dalam kehidupan sehari-hari lewat rantai rekomendasi yang ditunjukkan dalam film ini. Pun karakternya nggak ada yang benar-benar baik atau jahat. Semuanya hanya persoalan kepentingan mereka di sisi tertentu yang memperlihatkan sifat asli manusia. Film ini juga berjalan dengan seimbang dan konsisten. Semuanya terasa pas, komedinya masuk, darknya juga nggak kalah menegangkan. Sebuah masterpiece yang sangat layak untuk kalian tonton. Terima kasih sudah menyempatkan mampir ke channel ini. Reza di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Jadi bukan park, tapi park. Tapi agak sedikit G sama K di tengah-tengahnya. Kyuhyun, Kim Soo-hyun, Kim So-hyun, Choi